Salam semuanya. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi suci kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Oh, sungguh indah. Kita angkat pujian dari awal. Katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
Katakan di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkah di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Pujian dari awal. Di setiap selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidup bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku dengan sayapmu. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu. Aku menang. Haleluya. Sekarang kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang bersemangat untuk memuji Tuhan katakan amin. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan
masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Masih semangat puji Tuhan, amin. Amin. Cerahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti. Segala yang ada padaku tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna, kan pudar pada saatnya. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasihmu tiada berhenti. Kita angkat pujian dari awal. Cerahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti. Segala yang ada padaku tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna, kan pudar pada tak satu pun, tak satu pun yang abadi. Semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasihmu tiada bertepi. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasihmu tiada bertepi. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasihmu tiada bertepi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasihmu tiada bertepi. Namun ku memiliki, namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasihmu tiada bertepi. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku.
pujian dari awal. Katakan takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Oh, kami tenang bersamamu. Aman bersamamu Tuhan, berjalan di dalam jalanmu, tenang dalam segala caramu. Engkau menunjukkan caramu, dengan berjalan di dalam kami. Memimpin kami di
Tuhan, dari tahtamu mengalir Terima bagi setiap orang yang membutuhkan. Kau menghidupkan kami kembali. Setiap hari Engkau menyatakan dirimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tenanglah jiwa kami di dalam-Mu. Tenang dalam hadirat-Mu. Mengalir, mengalir deras kasih Bapakku. Mengalir deras kasih Bapakku penuhi hidupku. mengalir, mengalir Deras kasih-Mu pulihkan hati yang hancur. mengalir, mengalir Deras kasih Bapakku penuhi hidupku. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Mengalir, Mengalir deras kasih-Mu pulihkan hati yang hancur. mengalir deras kasih Bapakku penuhi. Sekali lagi katakan mengalir, Mengalir deras
kasih-Mu pulihkan hati yang hancur, mengalir deras. Kasih Bapakku penuhi hidupku, Kasih Bapakku, kasih Bapakku penuhi hidupku. Kasih Bapakku penuhi hidupku. kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini karena kembali kami dapat bersekutu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkaulah yang mengajari kami, Engkaulah yang memimpin kami, Engkaulah yang berfirman bagi kami Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau, kami merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan buat persekutuan ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Satu, dua, tiga. Oke. Shalom. Siapa dulu ya? Shalom. Jelita, Kak Cika, siapa lagi? Udah, Inang udah. Apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Oke. Sekarang Shalom Kakak Glory, apa kabar? Nggak ada suaranya Kakak Glory? Malam semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Oke. Shalom Esther sama Bow. Mana Bang Tian kok nggak nampak lagi? Shalom Tuhan, shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Tadi shalom semua. Iyanya? Oke. Baik. Kurang ngeh tadi. Ternyata tadi shalom tulang, shalom semua. Gitu ya tadi? Kirain 2 kali shalom semua. Sekarang shalom Tante Heni, apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Oke, yes. Shalom. Bu Uli, apa kabar?
Shalom semuanya. Selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Baik, sekarang sudah semua? Shalom semua yang di studio, apa kabar? Halo semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Baik, Tuhan ya. Baik, haleluya. Kita akan baca firman Tuhan ya. Mari kita biarkan firman Tuhan mengalir ya, memberikan kesegaran gitu ya. Haleluya bagi seluruh umat manusia gitu ya. Ketika ada apa ya, mata air ya yang terbuka gitu ya, maka kita akan melihat saudara bahwa Tuhan yang selalu baru itu ya, itu akan mengalirkan kehidupan ya. Seperti saya katakan kepada saudara, Tuhan memilih kelompok ini ya. Kalau saya katakan Tuhan memilih itu saudara, ini gak ada hubungannya ya dengan kita meninggikan diri kita ya, bukan, gak ada ya. Jadi setiap kali kita mengatakan itu, jadi kalau saya mengatakan itu saudara, yang sedang saya katakan itu adalah fokusnya kita itu Tuhan ya. Jadi memang Tuhan yang sedang kita ceritakan, yang sedang kita saksikan ini saudara. Jadi selama ini saudara kan masih misteri ya. Tuhan itu masih misteri bagi orang gitu. Bagi manusia ini saudara. Jadi walaupun banyak orang percaya kepada Tuhan gitu ya, namun sangat sedikit saudara, sangat sedikit orang yang sangat sedikit manusia yang menyadari kalau Tuhanlah yang bekerja gitu. Iya. Tuhan itu setiap hari di sana sini saudara, di setiap sudut, di saya berani katakan di seluruh alam semesta ini aja ya. Gitu. Kita mesti berani berpikiran jauh ya, berani melihat jauh ke depan saudara. Ya. Kalau dikatakan saudara Tuhan itu Alfa dan Omega ya, maka dia itu menjangkau semua zaman gitu. Jadi kalau kita ini sekarang ini kita berbicara di dalam zaman kerajaan gitu ya, maka seluruh zaman itu sebetulnya semua sedang dibawa ke zaman ini gitu. Semuanya sedang dibawa. Kan untuk menggenapi kalau dia itu Alfa dan Omega, dia memenuhi segala sesuatu. Gitu. Ya. Jadi walaupun kita berbicara sekarang di zaman kita, zaman kerajaan ini, walaupun kita sedang berbicara sekarang betapa bahagianya kita itu ada di zaman ini saudara. Oke? Tapi kalau kita
menyangkali diri kita, saudara ya, maka yang sedang kita katakan ini adalah mengenai Tuhan gitu, bukan mengenai diri kita. Jadi kalaupun kita ada di zaman ini dan kita ada di aliran ini gitu ya, aliran ini sedikit lebih maju lah gitu ya. Lebih maju ya karena kita kan nggak tahu kan, saudara. Tuhan sudah menetapkan ini sejak awal, saudara. Iya. Saya mana pernah tahu dulu misalnya mau kita ada di aliran ini gitu. Mana tahu saya gitu. Kan kalau kita lihat diri kita, kita akan bilang mana layak gitu. Memang tak ada yang layak, saudara. Tapi ternyata, saudara, Tuhan itu mencari orang yang mengerti hatinya gitu. Mengerti perasaannya. Orang yang bisa merasakan aliran pekerjaan Tuhan gitu, yang mengalir seperti aliran sungai kehidupan gitu. Lama-kelamaan, saudara, ketika kita itu terus punya menjaga konsistensi kita gitu ya, masing-masing kita di sini ya, saudara berani berjalan lebih jauh gitu. Ya. Kalau Tuhan katakan sama kita, sudahlah 0, sekian persen aja katanya kan. 0,001% aja katanya. Maka sebetulnya harapan dia kita itu mau menambahkannya gitu. Iya. Kan ketika pada awal kan, ketika manusia itu diciptakan gitu ya. Oke, ketika Adam diciptakan pertama-tama kan binatang-binatang berpasangan-pasangan kan. Oke, sebetulnya tumbuhan juga ada pasangannya kan. Kan ada jantan, ada betina juga kan. Ya. Nah, jadi dari situ diciptakan manusia gitu. Lalu manusia itu ketika lihat itu gitu kan, dia tunggu responnya gitu. Di alam roh Tuhan itu bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Kan Adam nggak tahu itu, nggak tahu loh, saudara, kata-kata itu. Oke, karena Musa menulis lah, makanya ada di kitab kita. Adam nggak tahu itu ceritanya. Cuman pada waktu itu Adam itu berpikir gitu. Adam itu berpikir gitu. Kok mereka bahagia sekali ada pasangannya ya gitu. Kok saya nggak punya ya gitu. Oke. Nah, lalu saudara, akhirnya Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Oke. Nah, jadi setelah itu kan jadi apa yang direspon daripada Adam itu, saudara, membuat Tuhan itu melanjutkan pekerjaannya gitu. Kan sebetulnya Tuhan itu kan sendirian. Iya kan? Jadi ketika dia bilang Tuhan itu satu, ya memang satu aja gitu. Jadi ketika Tuhan itu mau menyatakan dirinya melalui siapapun gitu ya, melalui nabinya, jadi kesendirian itu ada gitu, karena kan dia satu gitu. Makanya kan Yesus dan nabi-nabi juga begitu. Tetapi yang lebih sahnya lagi itu adalah Yesus gitu.
Dia merasa sendirian kan gitu. Puji Tuhan saudara, Bapak kasih dia murid-murid gitu kan. Dia punya, tapi kan tetap dia sendiri gitu. Karena manusia itu nggak ngerti jalan hidupnya dia. Hanya dia yang ngerti. Maria juga coba merenungkan juga kan. Akan jadi apa nanti anakku ini gitu. Dia terus renungkan gitu. Ketika anaknya itu sampai disalibkan gitu ya. Dia itu gimana? Mau ngomong apa dia sama Tuhan yang di sorga gitu. Kan dia ingat dulu kan. Tuhan, masa sih? Dulu janjimu dulu begini gitu. Dulu aku menyebutkan aku paling berbahagia katanya. Gitu kan? Sama saudara seperti kita sekarang ini saudara ya. Kan sebetulnya kita itu diam-diam kan. Kita itu berbahagia ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi itu. Iya. Kita bisa punya pemikiran seperti ini kan. Ketika saya bicara seperti tadi itu. Tuhan memilih kita. Kita itu kayak kerannya di bumi gitu ya. Kita itu dipilih dia tanpa kita sadari saudara. Iya. Bayangkan kita dipilihnya sebelum kita lahir gitu. Sebelum kita lahir ke dunia ini Tuhan sudah pilih kita gitu. Iya. Dan Tuhan nyatakan itu di dalam batin kita gitu. Tanpa kita tertuduh sedikit pun gitu. Karena kan kita mulai mengenali Tuhan itu gitu loh. Kita itu kadang jadi sabar gitu ya. Kita ikutin aja. Iya. Seperti saya ceritakan tadi pagi gitu kan. Ketika saya harus kalau nanti minggu depan saya mulai gitu kan. Saya kan harus pakai yang saya bilang kayak baju penari itu kan. Istri saya ketawa ngakak-ngakak gitu. Mungkin dia akan bayangkan gimana nanti suamiku ini. Saya pun ya nggak tahu juga gitu ya. Kalau saya itu mau ngelawan gitu, maksudnya itu mau sudahlah nggak usah lah kayak gini, bisa gitu. Iya bisa aja gitu. Ketika saya lihat misalnya, ternyata suatu saat saya tahu saudara, mereka itu akan mengalami bahwa setelah mereka mencapai sesuatu, pasti mereka itu akan, karena kita pernah mengalami dulu kayak gitu kan, pasti akan mengalami satu kegagalan yang dimana mereka akan merasakan hampa lagi kan, pasti. Jadi saudara, tapi Tuhan mengatakan gitu ya, Tuhan di dalam batin saya gitu ya. Jadi kita itu kayak merpati yang tulus kan gitu. Merpati yang tulus, kita mau aja kayak gitu. Lama-kelamaan saudara, kita mulai mengenali betapa lembutnya Tuhan itu gitu. Iya, dia mengalir gitu lembut gitu. Tuhan, manusia kan sebetulnya tidak peduli tentang Tuhan, sebetulnya gitu. Selalu saudara, manusia itu memikirkan dirinya sendiri gitu. Nah, jadi ketika kita itu diperhadapkan kepada sesuatu yang gak pas dengan hati kita gitu ya. Sebetulnya ya itu ujian semua gitu. Ketika diperhadapkan kepada kita hal seperti itu gitu.
Jadi di saat kita menghadapi seperti itu, ingatlah kesendirian Tuhan gitu. Ingat gitu. Ingat betapa dia dulu sebelum sekarang, atau mungkin sekarang juga kita sering kok tidak pedulikan Tuhan gitu. Sering kok gitu. Iya. Jadi ketika kita menjalani fase-fase seperti itu ya, kan kita masih panjang ini. Bahkan kita itu tidak tahu, Yesus pun tidak tahu kok saudara. Apa yang terjadi besoknya, lusanya, dia nggak tahu. Buktinya saudara, ketika ada yang pendarahan itu saudara ya, perempuan pendarahan itu, dia nggak tahu schedule itu, nggak tahu dia. Sama perempuan Sirofenisia, sama dengan perwira, dia kan sampai heran. Jadi Yesus itu takjub setiap hari. Makanya saudara, kita pun dilatih dia. Sudah. Apa yang mau kau bicarakan setiap hari? Sudah. Engkau akan mulai mengenal jalanku gitu. Ya. Kita ini akan mulai mengenal Tuhan itu seperti apa sih sebetulnya gitu. Ketika kita sudah mulai percaya kepada Tuhan yang selalu baru gitu ya, maka dia pun akan latih kita dan akan menunjukkan kepada kita. Dan kita mesti percaya kalau memang Tuhan sanggup setiap hari melakukan sesuatu yang baru. Iya. Diam-diam kita mesti belajar mempercayai model seperti itu gitu. Itu ya. Ini bekal saudara nantinya. Tahun-tahun kita akan bertambah saudara. Ya. Anak-anak kita masih ya belum separuh dari umur kita gitu. Ya kan? Dan suatu saat seketika mereka bertumbuh itu, apa yang kita temukan sekarang, apa yang kita dengarkan sekarang, mau gimana pun saudara, karena mereka ada di sini, karena mereka keturunan kita, pastilah mereka itu nanti akan teringat semua kepada perkataan kita. Kata-kata kita ini akan hidup. Jadi coba bayangkan saudara, kalau misalnya saya katakan, saya seperti dilahirkan kembali gitu. Ya. Seperti saya katakan saudara, pada hari ini kan, yang saya bilang, harusnya dia itu di masa mudanya dia melihat kesempatan ini gitu ya. Untuk dia benar-benar mendapatkan ilmu gitu. Dari pekerjaannya dia ini gitu. Si anak itu. Tapi akhirnya dia keluar gitu. Dan coba dicari penggantinya, saya tanya tadi. Gimana yang kemarin yang di interview yang penggantinya gitu. Ternyata setelah ditanyain gitu kan. Kalau ada nanti pekerjaan di PT lain gitu, yang lebih besar gajinya dari sini, gimana katanya? Ya dia mau pindah katanya, ya sudah. Akhirnya nggak diterima kan. Jadi ketika tadi kan kami tinggal bertiga jadinya kan, latihan gitu ya. Saya harus hati-hati sudah tanya gitu kan. Gimana? Rasanya ya gimana dibilang ya, daripada nyusahin nantinya gitu kan. Ternyata orang yang dua ini sudah mulai berpikir jauh ke depan gitu. Ya kalau kerja di PT bla 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 kayak gini katanya gitu. Kalau ini kan masih ini
bisa jauh ke depan, katanya kayak gitu. Saya dalam hati, kiranya mereka menemukan gitu ya, bahwa hidup itu bukan hanya masalah uang gitu. Kebahagiaan itu bukan hanya masalah uang gitu. Lalu saya bilang, iya sih, tapi kita nggak bisa paksa. Kalau dia selalu dibilangin sama keluarganya, dia mungkin mau menolong keluarganya, kita kan nggak bisa paksain gitu. Walaupun katanya kalau cari kerjaan sekarang kan sulit kan, menghindari THR katanya gitu. Padahal kemarin baru bilang loh saudara, si ibu itu baru bilang, wah ini sebentar lagi THR nih katanya gitu. Baru dibilang, saya nggak tahu sama mereka gitu kan. Jadi ada satu rasa apa ya, kayak mereka itu rasanya sedih gitu ya. Kan sudah terbangun chemistry gitu kan. Tapi tiba-tiba sayang sekali gitu. Kan mereka jadi kelabakan gitu ya untuk ini. Jadi memang agak pincang jadinya gitu ya. Nah, tapi saudara, saya melihat Tuhan itu apa ya, hari ini saudara ya, kami itu ada melatih yang gerakan yang kemarin gitu ya. Latih itu kayak diiringi dengan musik ini ya. Saya carikan musik instrumennya tadi gitu ya. Saya itu benar-benar merasakan gitu ya. Saya benar-benar merasakan tadi itu satu rasa indah sekali gitu. Benar-benar bisa merasakan bagaimana Tuhan itu lewat musik, lewat terapi itu tadi ya. Itu benar-benar ada satu keindahan gitu yang tak terceritakan dengan kata-kata, karena itu terjadi dalam batin gitu. Ya. Jadi di situ saya boleh merasakan tadi ketika kita nyembah juga. Saya ingin bawa anak-anak kita ini gitu ya. Untuk mereka itu boleh mengerti sebetulnya dulu kita pernah belajar menyembah kan. Shocking gitu. Anak-anak kita ini mereka tidak tahu. Mereka tidak ngerti. Mereka tidak mengerti apa arti marinating gitu kan. Kita dulu belajar itu semua. Dan dulu kita belajar bagaimana berdiam dalam hadirat Tuhan kan. Kita bisa berlama-lama menyembah Tuhan, kita larut. Kadang-kadang kita gemetar. Dengan polosnya kan kita dulu sebetulnya kan. Itu kan umur-umur kita kan masih sangat muda kan. Masih jarang yang mencapai 30 pada waktu itu. 20-an lah, 24, 25, paling segitu kok umur kita dulu. Saya kalau tahun 97 masih 22 tahun saya. 96 berarti masih 21 tahun gitu. Dan kita kan dengan polosnya kita dulu. Kalau kita ingat sekarang, kalau kita ingat yang masih kayak gitu ya, lalu kita lihat, kita ingat kita dulu, wah sama kayak kami dulu kayak gini gitu. Tapi kan kalau kita lihat sekarang kan kayak lucu gitu kan. Tapi hebat kan Tuhan melindungi kita kan. Menjagai kita sampai dengan hari ini. Kita tetap percaya sama Tuhan. Dia tuntun kita, dia ajari kita. Kalau kita mungkin lihat sekarang, aduh rasanya mungkin kok bisa aja dulu kayak gitu ya. Dengan polosnya kita semua dulu gitu kan. Dan sekarang Tuhan lindungi kita, dan Tuhan dengan sabarnya gitu loh menuntun kita itu gitu. Tanpa ada rasa bersalah kita dulu itu, nggak ada gitu. Nggak, itu semua perlu, kira-kira kayak gitu Tuhan ngomong. Semua yang dulu itu perlu. Ada yang salah di situ. Tapi sekarang, jangan kembali ke belakang ya. Gitu kira-kira gitu. Karena ini loh, sebetulnya aku itu kayak gini. Tuhan tuh mau ngomong kayak gitu.
sebetulnya aku itu gimana ya? Akulah nadi. Akulah urat nadi kehidupan seluruh alam semesta ini. Akulah pusatnya gitu. Tuhan kayak ngomong kayak gitu. Akulah inti kehidupan itu gitu. Kalau kalian ingin bahagia gitu ya. Kira-kira Tuhan ngomong kayak gitu. Kalau kalian ingin mendapatkan kebahagiaan, akulah kebahagiaan itu. Iya. Jadi ini ada yang terbuka ini. Oke. Kalau kamu ingin bersuka cita, akulah sukacita itu. Akulah hikmat itu gitu. Jadi kasihilah aku dengan sekuat tenaga gitu. Iya. Kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan itu, kasihilah firmanku dengan segenap hatimu gitu. Iya. Akulah kehidupan itu gitu. Akulah yang kamu cari. Kira-kira kayak gitu. Iya aku. Akulah hikmat itu. Akulah kata-kata itu. Iya. Akulah kesembuhan itu. Akulah pemulihan itu. Akulah sungai kehidupan itu gitu. Kan kalau saya ceritakan hal yang tadi itu semua yang tadi yang saya ceritakan tadi itu kan saya nggak bisa gambarkan dengan kata-kata kepada saudara, nggak bisa. Jadi semua kata-kata yang saya ucapkan tadi itu ya, kira-kira seperti itulah yang mau diomongkan dulu Tuhan Yesus. Tapi muridnya belum mengerti karena muridnya pada waktu itu kan mereka itu sudah punya banyak sekali keinginan gitu. Iya, orang Israel itu saudara lama sekali mereka menderita gitu. Jadi ketika mereka menemukan Tuhan Yesus gitu ya. Kan orang-orang itu sangat merindukan Mesias saudara. Iya. Karena pada waktu itu mereka sangat menderita. Terlebih mereka menderita secara bangsa. Iya. Karena apa ya? Bayangkanlah seorang keturunan raja gitu ya. Dia harus tidak dikenal gitu. Tapi darah birunya itu kayak berteriak dia gitu. Kira-kira seperti itulah bangsa Israel gitu. Mereka memiliki itu saudara. Makanya saudara, wah kalau mau bilang gimana semua bangsa-bangsa ini mau berperang lawan mereka itu ya. Mereka itu mereka itu benar-benar istilahnya ras yang tertinggi gitu. Itu dalam pikiran mereka ya. Karena kesadaran mereka akan nenek moyang mereka, Tuhannya nenek moyang mereka. Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Gitu. Sangat kuat sekali gitu. Nah, tapi pada waktu itu saudara, kan Tuhan itu dia mau menceritakan kepada anak yang dikasihinya itu gitu. Yaitu Israel gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus mau cerita semua, nggak bisa gitu. Syukur di akhir zaman ini saudara. Kita ini ditemukan dia. Ya biarlah saya katakan gini, tanpa sengaja Tuhan temukan kita. Gitu. Ya kira-kira kayak gitulah ya.
Kan Tuhan itu saudara. Jadi Tuhan itu tidak, jadi dia itu ketika dia ingin menemukan kebahagiaan itu, dia nggak paksa manusia itu supaya menyembah dia, enggak, tidak. Jadi dia benar-benar merindukan ada makhluk dia. Jadi ketika kita diciptakan tertinggi gitu ya, di antara semua ciptaan gitu. Kalau sama yang lain saudara, malaikat lah, binatang-binatang lah, apapun gitu ya. Dia karena bukan itu ciptaan tertinggi, kita lah ciptaan tertinggi. Oh, kita melebihi semua, mau diciptakan yang lain, mau alam semesta yang gimana, pelangi segala macam, mau baik suci yang sangat megah sekali, nggak ada artinya semua itu. Iya. Yang dia inginkan adalah bejana kita ini. Makanya dikatakan kita ini bait sucinya. Atau tidak tahukah kamu adalah bait sucinya Tuhan, tempat tinggal Tuhan. Iya. Jadi ketika saya bilang tadi seperti tadi ya, Tuhan secara diam-diam tanpa sengaja dia menemukan kita. Ya. Jadi sampai-sampai saudara, Tuhan itu tidak peduli entah siapa kita, entah kita bagaimana. Dia hanya peduli dengan dirinya. Dia sudah tebus kita kok, gitu. Aku sudah tebus kamu, gitu. Iya, firman-Nya ketika diucapkan sama kita, tahu nggak? Ketika kita tanpa sengaja menangkap firman ini, oke? Ketika kita menemukan ini, Tuhan itu nggak bisa menahan. Jadi firman-Nya ini akan bertumbuh dia. Iya, nggak ada yang bisa melawan firman-Nya, nggak ada. Kalau ada yang melawan, maka orang itu akan tersiksa. Iya. Jadi jangan anggap remeh kalau engkau merendahkan dirimu. Jangan anggap remeh itu. Jangan anggap remeh kalau engkau mau taat, menerima keadaanmu seperti sekarang. Jangan anggap remeh itu. Hebat sekali itu, gitu loh. Dahsyat sekali itu, gitu. Iya. Kita ini seperti biji mata Tuhan. Iya. Jadi ketika kita itu tanpa sengaja, kita setiap hari sekarang bersekutu gitu ya. Kita bersekutu, kita nggak tahu. Tapi diam-diam, tahukah saudara apa yang sedang kita alami? Diam-diam kita mulai menemukan sesuatu. Saya yakin semua kita di sini. Walaupun kita tidak tahu hati anak-anak kita bagaimana mereka nanti ke depan. Tapi firman menjagai mereka. Iya. Kita nggak tahu cara kerjanya firman itu. Tapi firman-Nya tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Itulah ajaibnya firman. Ajaib sekali saudara. Dengan memikirkan seperti ini, harapan Tuhan, semua kita yang ada di sini mulai berani berpikir seperti Tuhan berpikir. Mulai berani. Kenapa? Karena engkau ciptaan Tuhan. Engkau miliknya Tuhan. Iya. Walaupun kita ciptaan, Dia gak menganggap kita ini lebih rendah dari Dia. Iya. Bayangkan kita ini biji matanya Dia kok.
Jadi siapapun ciptaan itu, ketika mulai mengenali wataknya Tuhan ini, waduh, kalau dikatakan Tuhan itu pada saat yang bersamaan kita memuaskan dia, tapi pada saat yang bersamaan juga hatinya berat, katanya kayak gitu kan. Tapi tahu nggak saudara, kita ini dia sangat rindu saudara, bahwa kita ini adalah objek penerima daripada kasihnya Tuhan itu. Iya. Jadi ketika kita menerima kerinduan hatinya Tuhan itu, dia sangat senang sekali. Ketika kita menyambut dia seperti anak kecil gitu, dia sangat senang sekali. Di dalam hatinya Tuhan itu selalu ingin menyatakan hal-hal yang besar kepada kita gitu. Karena kepuasan Tuhan itu adalah melihat kita bahagia. Iya. Jadi jangan pernah berpikir saudara, kalau Tuhan itu menginginkan kita menderita. Dia senang gitu melihat kita menderita gitu. Enggak lah, iblis itu. Kalau kayak gitu. Suka menyiksa-nyiksa gitu ya. Lihat kalau di Taurat itu saudara. Kalau ada orang yang menyiksa binatang gitu ya. Dia sangat benci itu. Iya. Jadi Tuhan itu kenapa dia itu harus berdiam diri kayaknya gitu ya. Menahan untuk tidak segera menolong kita gitu ya. Tidak segera untuk menyembuhkan kita. Bukan karena kesembuhan itu tidak ada, bukan karena dia itu cuek. Enggak. Bukan. Enggak ada sama sekali niatnya seperti itu. Niatnya cuma satu. Kamu lihat nanti ya. Gitu. Ketika sedikit saja kamu mau menerima keadaanmu, maka engkau akan melihat kebahagiaan di balik apa yang kamu alami. Iya. Sedikit aja kasih kita. Kamu akan menemukannya gitu. Nah, kita bersyukur saudara. Seperti saya katakan tadi, ketika saya mengatakan semua itu saudara, kita tidak tahu hari esok, lusa kita tidak tahu, nggak tahu, dan nggak perlu kita urusin itu. Kesusahan sehari cukuplah sehari gitu. Iya, kalau engkau bahagia hari ini, bersuka cita, bisa ketawa, bisa bahagia, puji Tuhan. Tapi jangan jadikan itu berhala. Jangan berhalakan itu. Jangan berhalakan keberhasilanmu, kepintaranmu. Jangan gitu. Selalulah mengosongkan dirimu. Selalulah menganggap bahwa setiap hari selalu baru. Iya, jangan pernah prediksi. Biarin aja ngalir gitu. Iya. Apapun yang kita lihat setiap hari, apapun ya. Apapun yang kita lihat, itu satu pembelajaran yang luar biasa. Apapun gitu.
Ya kita akan bertemu dengan hal-hal yang ya menjengkelkan. Itu tinggal pilihan di tangan kita. Tadi sudah ada yang lucu gitu. Jadi satu bawa mobil perempuan. Oke. Satu lagi perempuan naik motor. Sudah jelas sempit sekali saudara jalannya. Kan kalau lagi macet itu kan si motor kan paling suka nyelip-nyelip gitu kan. Oke. Nah, jadi udah jelas sempit. Ya pasti jengkel dong si yang ini bawa mobil. Emang siapa yang nggak mau cepat? Ini sih udah jelas sempit di sini. Dia paksain mau gitu, dia klakson dia gitu. Dipepet dia berani juga si perempuan ini. Saya kira tadi laki-laki gitu. Jadi wah, sampai dibuka dia sampai kena lah itunya kan jalannya gitu. Persis saya lihat gitu. Tapi ini nggak mau juga kalah, nggak mau merasa salah loh dia. Si yang bawa, udah jelas-jelas yang si bawa motor ini yang salah. Sampai udah kayak gitu kena dipukul dia juga sampai 2 kali gitu. Saya ketawa lihat, saya perhatikan ada yang bawa motor di samping saya gitu. Saya bilangin sama dia yang salah kan? Iya dia yang salah katanya. Kami ketawa-ketawa gitu. Dia yang salah kok bawa motor ini. Udah jelas gitu, dia bukan di jalannya dia, bukan jalannya dia di sini gitu, ini si mobil di sini gitu. Udah jelas sempit gitu mau dia masuk, nggak bakalan bisa masuk. Dipaksain dia. Tawa. Lalu saudara dari jauh sudah ada pengamen gitu kan. Nah, saya lihat aja dari itu kan. Mungkin udah sore gitu ya. Saya ketawa di semangat. Saya merasa saya mau nari-nari gitu kan. Ketika saya dilihat saya buka tas saya gitu kan. Dia sudah ketawa gitu kan. Saudara, dia gak mengharapkan banyak. Karena banyak di antara mereka itu, kenapa mereka mau jadi seperti itu? Bukan hanya masalah uang, bukan. Ada kebahagiaan yang mereka temukan ketika mereka itu ada di jalan. Iya. Bukan sekedar uang gitu, bukan. Kadang kita berpikir, kenapa mereka nggak cari kerja? Enggak. Ada sesuatu yang tidak kita tahu mengenai kehidupan ini. Makanya kan Tuhan bilang, orang miskin selalu ada bersama dengan kamu. Artinya apa saudara? Walaupun kemiskinan itu sakit, tapi ada juga keindahan di balik itu. Makanya Tuhan bilang, orang miskin selalu bersama dengan kamu. Iya. Tapi aku tidak selalu bersama dengan kamu. Kenapa saudara? Karena juga suatu saat kan Tuhan bilang, ketika dia datang, dia akan menyamar seperti orang tidak punya pakaian, orang yang lapar, orang yang tidak punya rumah, orang yang dipenjara. Kan gitu kan? Jadi saudara, kehidupan yang sedang kita lihat ini saudara, jalan terus loh kehidupan ini saudara. Kita nggak tahu. Kita ini melanjutkan kehidupan siapa, kita nggak tahu loh. Iya. Makanya nasib kita itu saudara, ketika dikatakan, udah terima aja takdirmu gitu. Jangan salahkan siapapun. Misalnya ketika engkau gak pintar segala macam, enggak ada kelebihanmu. Syukur kepada Tuhan saudara. Kita itu bisa menemukan Tuhan sekarang. Ya. Anak-anak kita bisa punya iman yang tinggi. Bisa. Tadi anak saya 2 hari ini kan pergi ke UIB gitu kan. Ketika saya bilang, oh berarti papi pembuka jalan sama kalian. Saya bilang kayak gitu kan. Karena setiap tempat yang kamu injak menjadi milik pusaka bagimu.
Wah, tapi mereka semangatnya itu kayak langsung ciut, saudara. Karena apa? Uang pembangunannya berapa? Walaupun diskon misalnya 50%, kalau 100 juta, 50 juta gitu. Langsung ciut saya lihat. Emang gak bisa Tuhan sediakan semua? Kalau memang Tuhan sediakan, kalau memang Tuhan tetapkan di situ, tapi pernah lo kuliah di situ, saya bilang kayak gitu. Dosennya native speaker lagi, saya bilang. Ya bukan kuliah sih, cuman dia kan dosen, berarti kan kayak kuliah saya. Dia seorang penginjil, misionaris dia. Adakah yang cara kebetulan? Ketika saya mulai sekolah ini gitu ya, mulai ini latihan gitu ya, itu tahu nggak benar-benar dalam hati saya gini, saya seperti menemukan persiapan untuk mempersiapkan generasi di depan. Iya, kan hidup ini panjang. Mana ada akhirnya hidup ini? Mana ada? Jalan terus loh. Iya. Kita jalan terus. Sampai akhirnya itu tidak ada kejahatan lagi. Terus sampai hilang itu semua, nggak ada lagi, sampai nggak ada ingatan tentang iblis. Gimana lah coba? Oh, kapan itu terjadi? Orang sibuk memprediksi waktu segala macam. Ngapain? Oh, sekarang kita sudah masuk dalam kekekalan kok. Coba lihat setiap hari. Lihat bagaimana indahnya Tuhan yang mengalir seperti aliran-aliran air hidup. Bisakah saudara prediksi? Bayangkanlah saudara, engkau pergi kemana saja engkau pergi, kamu kayak nggak buat apa-apa, tapi terjadi kegoncangan di sana. Iya saudara. Ya kan seperti yang saya ceritakan sama saudara. Sini, ke sini, ke sini. Coba ingat yang saya ceritakan dulu semua. Saya ingat itu semua. Ya kan? Tapi ingat satu hal. Aku yang mengendalikan semua, kata Tuhan. Ya kendalikan, nggak perlu kita takut, nggak perlu kita merasa bersalah. Kadang kan merasa gini juga. Aduh Tuhan, kenapa aku datang di sini? Tadinya aku lihat bagaimana mereka merasakan. Tapi begitu saya melihat mereka rasa sedih rasanya gitu ya. Iya, saya boleh merasakan itu gitu. Sampai itu ketika yang meeting pagi itu kan, itu ada yang satu ibu sampai nangis dia cerita gitu. Karena mereka benar-benar mengasihi anak itu gitu. Dia lebih senior lagi ya. Ternyata dia part time di sana juga. Iya. Ketika saya lihat itu, tapi kenapa ya? Saya ingat dulu ketika kami pergi dulu ke rumah gembala kita dulu kan? Ingat nggak? Nggak berapa lama setelah itu, ya kan? Jadi ketika lihat itu, enggak bukan karena kita, enggak, Tuhan lakukan sesuatu. Kadang-kadang kita deg-degan saudara. Tapi Tuhan mau menjelaskan, aku Tuhan yang Maha Kuasa. Aku Yesus yang sedang datang kedua kali. Lihatlah, aku telah datang. Bagaimana kita saudara? Kan hanya karena dia makanya kita bisa hidup loh. Iya kan? Emang karena kita? Emang kita bisa layak?
Hanya karena dia berpikir dalam hatinya, kalau aku mau kamu hidup sampai aku datang, itu bukan urusan orang lain dan itu bukan urusanmu. Tapi kamu ikutlah aku. Kan kalau Tuhan ngomong itu sama kita saat ini. Kalau Tuhan sudah berfirman, aku mau kamu hidup berjalan bersama dengan aku setiap hari. Aku mau engkau bisa memuaskan. Aku mau pada suatu saat engkau akan tahu bagaimana caranya memuaskan hatiku. Bayangkan kalau Tuhan itu sudah berfirman dalam hatinya. Kan kita gak perlu tahu. Ya kan? Tapi Tuhan bilang kayak gini. Sekarang aku kasih tahu kamu rahasianya ya. Gitu. Ini nih, aku berfirman dalam hatiku. Bahwa saatnya akan tiba dan sudah tiba. Orang-orang yang kupilih akan memuaskan hatiku. Cobalah. Cobalah kira-kira kalau Tuhan berfirman seperti itu. Dan itu dia firmankan dalam hati kita. Apakah itu bisa dibatalkan? Mana bisa. Tapi itu bukan urusan kita bagaimana itu terjadi. Gak perlu kita merasa diri kita itu bangga dengan mendengarkan itu. Gak ngapain, gak usah. Yang perlu kita bersuka cita adalah nama kita terdaftar di kitab kehidupan yang akan hidup selama-lamanya. Yalah. Itulah ketenangan kita. Disitulah saudara, kita itu bisa berbahagia. Kita berjalan terus. Coba saudara rasakan setiap hari semangat untuk hidup. Iya, sampai engkau melupakan umurmu. Iya, sampai engkau berani untuk belajar kembali. Iya. Ayo, keluar dari kenyamananmu. Keluar dari batasan-batasan yang kamu buat. Ayo keluar. Keluar, lompati tembok. Ya. Kuatkan otot-otot kakimu gitu. Ya. Makan dan minum firman Tuhan setiap hari. Baik, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Setiap kata-kata yang kami dengarkan itu menghidupkan kami semua. Sebentar kami beristirahat Tuhan, kami beristirahat dalam hadirat-Mu, sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan, haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin.